Nama saya Herianto, tempat tinggal saya di Brazan, RT 05, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta. Ya, saya masuk UGM tahun 1988. Untuk prosesnya itu dulu tahun 1987, itu pendaftaran secara umum. Jadi saya masuk secara umum. Waktu itu yang dicari itu satpam 10 orang. Kemudian formulir terbatas hanya 100 formulir. Jadi waktu itu saya bisa menyingkirkan sekitar 90 orang. Jadi 1:10. Pertama kali itu 100 orang diambil 50, kemudian diambil 40, diambil 30, setelah wawancara diambil 20. Nah, itu saya tuh kebetulan alhamdulillah karena Allah SWT yang memberikan jalan kepada kita. Saya selalu nomor 1, Mas, urutan nomor 1. Saya masuk 88 di sektor timur. Kemudian setelah di sektor timur saya ke Balirung. Setelah Balirung kembali ke sektor timur, kemudian ke VIP. Setelah VIP saya ke VIP selama 5 tahun, selama masa Pak Sofyan. Kemudian ke Balirung sebentar, pindah ke DPP yang dulu namanya DAA. Itu selama 5 tahun di DAA, kemudian ada proses lagi. Saya dipindah ke sektor barat 2 tahun, terus SK terakhir saya Damkar, Mas. Damkar 2 tahun. Terus kemudian Damkar ada evaluasi karena saya sudah tahu diri, sudah tua, sudah nggak mampu. Secara fisik saya sudah, cara bahasanya itu ngati, saya sudah nggak jejek. Jadi saya minta pindah ke penjaga gedung. Jadi saya istilahnya dikoramilkan sama Pak Arif. Jadi saya terima kasih pada Pak Yoyo, saya sudah dikoramilkan selama 2 tahun. Tapi SK saya tetap, Mas, tetap Damkar. Jadi selama 2 tahun saya di Penake lah. Terima kasih Pak Yoyo. Oh ya, kalau menurut saya terima kasih sekali, saya sama Pak Dida dulu, saya dipindah ke DAA. Di DAA itu saya banyak sekali ilmu-ilmu yang saya terima, Mas. Saya sempat dikirim ke Jakarta. Ke Jakarta itu kan dulu ada tes UM Jakarta itu, saya kebetulan dipasrai 7 sekolahan, termasuk yang paling terkena itu saya masuk di asrama Kopassus di Jantung itu. Yang tahun pertama, yang tahun kedua kebetulan saya hampir setiap tahun saya tuh dikirim ke Solo, Mas, untuk ambil UGM itu. Kemudian ya itu banyak untungnya saya di DAA, namanya DAA dulu. Saya hampir selalu dilibatkan di DAA, itu harus dilibatkan, diakui lah saya ikut hampir hotel-hotel di Jogja tuh hampir semua pernah menginap, karena dulu kan nyetaknya di hotel-hotel dulu. Tapi sekarang nggak tahu, udah perubahan zaman. Itu yang paling berkesan. Dan juga di DAA itu saya ikut teknik ke Bali naik pesawat. Ya, ini satu-satunya orang yang SKK yang teknik naik pesawat cuma saya sendiri, Mas. Betul itu. Ke Bali itu naik pesawat, ya itu ke Bandung naik kereta api, ya itu. Saya terima kasih, alhamdulillah saya dipercaya, walaupun saya itu hanya tamtama ya. Hanya tamtama. Terima kasih tamtama sudah bisa ke sana kemari, banyak pengalaman, Mas. Yang belum saya tugas itu cuma 2 tempat, pertama Wanagama, yang kedua di Mangunan. Itu saya belum pernah tugas. Kalau semua sudah pernah. Di portal manapun saya pernah tugas, dimanapun saya pernah. Yang belum pernah cuma di Wanagama sama di Mangunan. Tapi ada cerita yang heroik itu juga ada. Itu pas kan eranya Pak Sofyan itu kan dulu tiap hari, yang masih juga mengalami tiap hari hampir demo ya toh. Saya tuh pernah eskap penyelamatan Pak Sofyan sekali, Pak Amin Rais sekali di Dong Pusat. Kemudian sampai di ruangnya Pak Rektor, Pak Sofyan itu sama Mas Bahari yang sekarang staf itu. Sampai di depan pintunya Pak Sofyan itu kalau sampai mahasiswa 2 itu masuk, saya pukul, betul itu. Betul itu, karena sudah masuk di ruangan ini. Sudah di depan pintunya Pak Sofyan di dalam itu. Sampai kunci rektor itu sampai hilang sekali itu. Wah iya, saya
Saya punya anak 3 Mas, alhamdulillah anak 3 itu semua di UGM, alhamdulillah. Terus saya terima kasih sama Allah, sama UGM. Saya yang dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa dan diakui apa-apa gitu loh. Jadi saya tuh di UGM ditempa masalah keyakinan, masalah keberadaan, semua ditempa di UGM. Cuma terima kasih UGM telah memberi saya apa-apa, jadi bisa membuat rumah ya, 3 kali, karena kena gempa saya sudah hancur, buat lagi hancur lagi 3 kali alhamdulillah, dan bisa menyerahkan sampai 3 tuh semua di UGM Mas, alhamdulillah. Yang 2 sudah sarjana, tinggal 1 ini tinggal KKN, alhamdulillah. Terima kasih UGM, itu motivasi saya nggak pernah terlambat kalau kerja Mas, betul itu saya tahu diri karena dari orang desa yang tidak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa di UGM. Saya pesan dengan adik-adik dan Indonesia Raya, pokoknya jangan berkecil hati. Nanti ada waktunya, pasti kamu bisa menyelesaikan sampai kuliah. Saya yakin bisa. Saya doakan mudah-mudahan nanti semakin sejahtera untuk PK 4 UGM, semakin sejahtera, dan untuk para perwira, saya sebut perwira nggak apa-apa ya. Jangan sekali-kali korupsi, jangan sekali-kali mengambil haknya anak tamtama, karena tamtama kita itu banyak. Jadi untuk adik-adik silakan bersemangat kerja, jangan geleh-geleh, fisik juga dijaga karena kita pakai seragam body, sarung yang body performance gitu. Jangan yang penting makan dulu. Kerja itu makan dulu ya toh. Tamtama itu makan dulu, sehat. Jangan pakai seragam yang ngelungkrung, nggak boleh, harus seragam makan dulu yang sehat. Nah, itu. Semangat kerja pada waktunya, nanti indah pada waktunya itu. Ya, mudah-mudahan nanti generasi yang akan datang, karena adik-adik kita semua cerdas-cerdas, pintar-pintar, nanti lebih baik, dan saya doakan semakin sejahtera lahir dan batin, dan bisa mendidik anak-anak sampai jenjang yang tertinggi gitu aja. Wah banyak sekali, saya itu orang kampung Mas, saya itu apa bisa tuh. Saya tuh kebetulan ada tawaran, saya dari rumah langsung ditawari jadi keamanan di pondok, keamanan di pom bensin, tapi saya nggak mau itu karena saya mau yang free ya, di rumah kan banyak. Saya kebetulan suka tambul lampot, juga punya sebidang tanah sawah yang saya beli sendiri dengan keringat. Walaupun istri saya cuma di rumah nggak apa-apa, tapi alhamdulillah berkahnya itu bisa untuk apa-apa bisa. Saya di rumah sudah free.